Kapan beresnya negeri ini? Masa label aja diributkan? Hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat kebolehan yang diikat oleh hukum syariat berupa halal itu sifatnya mesti jelas. Ini perdebatan pepesan kosong. Logo halal baru yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama menuai kontroversi. Logo itu bakal menggantikan label halal Majelis Ulama Indonesia MUI yang selama ini dikenal di tanah air. Namun hal ini menimbulkan pro kontra dari beberapa pihak, hingga tokoh tanah air ikut mengomentarinya. Ya tentunya dari kelompok sebelah lah yang mempermasalahkan. Kalau kelompok yang berakal nggak perlu mempeributkan. Rame itu dari kelompok sebelah. Anda pikir di Depak tuh nggak ada intelektual muslimnya? Justru saya curiga banyak ulamanya ulama kadrun semuanya. Wahyu apa? Nggak penting MUI itu. MUI ormas kecil. Kalau ulamanya lebih banyak di NU dan di Muhammadiyah. Cuma ini produk Orde Baru ingin mengganggu, ingin dikuasai. Rakyat tidak ada yang ikut Anda MUI. Nah, saya lihat ini ada kekecewaan berapa orang-orang dari MUI ini. Saya curiga ada kepentingan manfaat atau duniawi. Mungkin yang sekian lama menikmati dari hasil halal haram ini, kan ini nggak kecil nih. Harusnya itu yang dilabeli itu nggak perlu halalnya. Yang tidak dimakan muslim. Kenapa segitu? Karena ini mayoritas muslim. Jadi cukup yang di label itu ini makanan non muslim. Makanan non muslim, nggak usah nyebut haram. Kok kesannya menyinggung? Non muslim aja, ini menu non muslim. Hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat kebolehan yang diikat oleh hukum syariat berupa halal itu sifatnya mesti jelas. Jelas ini yang boleh dilakukan, jelas ini yang boleh dikonsumsi, jelas ini yang tidak boleh dilakukan, jelas ini yang dilarang. Yang boleh disebut dengan halal, yang tidak boleh disebut dengan haram. Ini bukan perkara seni, ini bukan perkara filosofi, ini masalah syariat yang harus terang, masalah syariat yang harus jelas. Ini bukan persoalan halal di Indonesia, tidak halal di tempat lain. Ini bukan persoalan halal di satu provinsi, tidak halal di tempat lain. Ini bukan persoalan menggabungkan berbagai adat istiadat, ini syariat. Sekali lagi, ini ketentuan syariat yang mesti terang, mesti jelas, dan mesti terjabarkan dengan sempurna di masyarakat. Karena itu, bila diperkenankan kami mengusulkan, agak baiknya logo yang akan diperkenalkan kepada masyarakat, sebaiknya logo yang mudah untuk dipahami. Dituliskan saja, misal dengan menggunakan bahasa Arab yang terang, halal, kemudian juga dijelaskan dengan bahasa Indonesianya misalnya, halal, atau kalau ingin paling singkat, yang sudah ada, itu saja yang sudah familiar bagi masyarakat. Kan Indonesia ini tidak wayang aja. Lah apa semua harus dimasukin? Itu kan bentuk itu bukan karena wayang aja. Itu hanya bentuk kaligrafi yang supaya enak dilihat sesuai. Nggak ada bermaksud mau wayang atau apapun. Tujuannya disitu hanya apa? Kan pakai nama Indonesia. Nggak pakai nama Jawa, nggak pakai nama Padang, nggak pakai nama Aceh. Kan bilang halal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang baik, kita akan menerangkan logo ini dari Departemen Agama yang menjadi perdebatan sekarang ini. Ini boleh dikata adalah tulisan kufi ya. Nah ini haknya ini hak boleh dibaca hak seperti ini, yaitu tulisan naskhi. Boleh juga seperti ini hak. Jadi bisa dibaca hak, bisa dibaca hak. Oke. Nah kemudian ini la ada alif berarti bacanya la. Oke. Jadi berarti bisa dibaca hala atau di sini hala. Oke, kita paham. Kemudian kita lihat lagi ini, katanya ini huruf lam. Halal. Kita lihat ini sebenarnya adalah huruf kaf. Kaf. Kenapa? Karena ada seperti ini. Ini kaf. Kaf itu bisa seperti ini tulisannya, bisa juga seperti ini. Jadi ini kaf, ini kaf. Ini tidak bisa dibaca lam, tapi harus dibaca kaf. Jadi kalau begitu bacanya apa? Halak atau halak. Ya. Nah kalau halak dari kata halaka, artinya mencukur. Mencukur. Nah kalau ini dari kata halaka. Apa itu? Menghancurkan. Jadi ini sudah pasti bacaannya ka, bukan lam. Nah ini bisa dua huruf tadi, bisa ha, bisa ha.
Sekira begitu, todomoto mebuye. Wassalamualaikum. Mengapa logo halal diganti? Penyebabnya adalah adanya perpindahan wewenang sertifikat halal dari yang tadinya dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Penetapan logo halal baru ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 dan mulai berlaku di Indonesia 1 Maret 2022. Logo ini akan dipasang pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan tempat tertentu pada produk. Lantas bagaimana filosofinya? Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbukal ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Dari segi bentuk, logo halal dari BPJPH ini sangat berbeda jauh dengan yang dulu dikeluarkan MUI. Tidak ada kemiripan sama sekali yang terlihat dari keduanya, bahkan dari segi warna sekalipun. Menurut Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham, desain baru ini mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan. Ada dua objek yang terdapat pada label halal baru ini, yakni bentuk gunungan yang motif surjan atau lurik gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas. Ini menjadi lambang kehidupan manusia. Bentuk gunungan ini merupakan kaligrafi huruf Arab yang terdiri dari huruf H, lam alif, dan lam dalam satu rangkaian yang membentuk kata halal. Bentuk tersebut juga menggambarkan jika semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, maka manusia harus semakin mengerucut, menunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan. Dengan kata lain, semakin dekat dengan sang pencipta. Sementara motif surjan atau pakaian takwa juga memiliki makna filosofi yang dalam. Misalnya, di bagian leher baju surjan memiliki kancing 3 pasang atau 6 biji kancing. Selain itu, motif surjan atau lurik yang sejajar satu sama lain mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas. Warna utama yang digunakan untuk label baru ini adalah ungu. Menurut Akil, warna ungu mempresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toska yang mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini. Crazy man.